Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herir. Saya ingin lagi bahas tentang hilirisasi digital. Jadi saya baru baca di Tirto ID ya. Dia menyampaikan arti hilirisasi digital adalah mengaplikasikan semua digital itu ke semua sektor, tambangan, pertanian, perikanan dan lain sebagainya. Nah, guys, ini menurut saya kurang tepat. Kenapa? Ya, karena itu kita harus bedakan ya, digitalisasi, inovasi digital dengan hilirisasi digital. Nah, kalau kita ngomong tentang digitalisasi, itu yang disampaikan Tito ID. Jadi apa yang disampaikan oleh Tito ID itu sebenarnya adalah bukan digitalisasi digital, tapi adalah digitalisasi. Kenapa? Karena digitalisasi adalah proses untuk mengaplikasikan semua digital itu ke dalam semua sektor. Itu digitalisasi. Jadi Anda jangan pernah menyamakan istilah digitalisasi dengan hilirisasi digital. Itu dua hal berbeda. Maksudnya gini guys ya. Kenapa saya bilang beda? Kalau kita ngomong tentang hilirisasi, artinya ada huluisasi. Jadi ada sektor hulu, ada sektor hilir. Itu adalah dua hal yang bisa dipisahkan. Tapi kalau digitalisasi itu bisa dipisahkan dari sektor hulu. Misalnya, ya tadi saya menerapkan semua pekerjaan saya itu menjadi digital. Saya mau misalnya kayak kalau saya punya pertanian, saya mau dikerjakan secara digital. Saya bikin penyemprotannya pakai AI. Jadi saya cukup bangun infrastrukturnya, nanti ketika waktu nyemprot, dia akan nyemprot sendiri karena sudah setting oleh program komputer. Udah pakai internet gitu kan. Nah, itu digitalisasi namanya. Bukan hilirisasi digital. Atau saya mau terapkan di sektor lain. Misalnya kayak di sektor ekonomi, saya tuh nggak pakai kasir manusia, tapi cukup orang itu belanja tekan tombol di suatu mesin itu komputerisasi yang berhubung dan tinggal belajar situ. Jadi nggak perlu pakai manusia. Itu namanya digitalisasi, bukan hilirisasi digital. Itu beda ya. Nah, jadi kalau kita ngomong hilirisasi digital itu perlu ada huluisasi. Karena nggak mungkin Anda tuh bangun hilirisasi kalau hulunya Anda tidak punya. Contoh, misalnya kita tahu kayak sungai aja lah ya guys ya. Kalau kita nggak punya hulunya, bagaimana bisa ada muaranya gitu. Contoh kayak kita tahu ada air terjun, ya kita tahu dari air pergunungan turun terus sampai ke bawah sampai ke muara sungai lalu sampai ke laut. Nah, kalau tidak kita punya hulunya, gimana kalau bikin muara? Apa yang mau ditampung di muara itu coba? Apa? Anda mau bikin muara, hulunya nggak ada, nggak bisa guys. Makanya kalau ngomong tentang hilirisasi berarti harus ada hulunya dulu. Nah, ngomong tentang digital ada dua aspek sini ya, saya terangkan, yaitu aspek hardware dan software. Digital tuh ngomongnya dua guys, ngomong hardware dan ngomong software. Makanya pakar digital tuh taunya hanya istilah huluisasi, karena memang itu yang gampang dikejar. Saya contoh ya, Indonesia ini kenapa kita gampang ngomong hilirisasi tambang, hilirisasi manufaktur? Kenapa? Karena kita punya hulunya. Jadi kita ngomong tentang hilirisasi tambang, misalnya baterai. Nah, kita gampang mengerjakannya. Kenapa? Kita punya hulunya, yaitu tambang nikel. Hilirisasi produk turunan sawit, gampang. Mau bikin sawit itu sabun kah, mentega, margarin, segala macam. Kita punya hulunya, yaitu pengguna sawit. Hilirisasi padi, beras. Kita jadikan misalnya beras, macam-macam makanan berupa beras gitu. Bisa, kita punya pertaniannya. Tapi kalau ngomong hilirisasi digital, kita nggak bisa. Kita nggak punya hulunya. Kenapa saya bilang gitu? Hulunya, kalau ngomong hardware, berarti ngomong tentang chip semikonduktor. Jadi untuk semua hardware ini, hilirisasi berupa produk-produk turunannya yaitu komputer, gadget, konsol game, perangkat IT, itu ngomongnya hulunya apa? Mikrokonduktor, ya, semikonduktor, chip. Itu siapa yang pegang?
negara-negara seperti Amerika, Cina, bukan kita. Sehingga Anda bagaimana Anda mengadakan hilirisasi digital dalam hal hardware, Anda tidak pegang hulunya. Makanya itu mustahil, guys. Makanya Anda kerjakan dulu hulunya. Sehingga itu bisa Anda kerjakan hilirnya. Makanya kalau kita mau ngomong tentang hilirisasi digital di bidang hardware dulu ya, saya akan terangkan tentang software. Tadi kita tuh harus punya pabrik pemproduksi hardware ya di hulu, yaitu chip dan semikonduktor atau mikrokonduktor kayak gitu lah guys ya. Yang untuk cikal bakal untuk awal mula barang hardware itu tercipta. Apa dasarnya, fondasinya apa, yaitu chip, mikro atau semikonduktor. Nah, kita harus bangun dulu di itu, kita harus besarkan dulu. Baru setelah besar, baru kita ngomong hilirisasi. Kalau kita masih impor, berarti hulunya nggak jalan. Nggak mungkin hilir jalan kalau hulu nggak jalan. Kenapa? Karena kita tergantung sama impor. Kalau mereka stop produksinya atau stop kita kelabakan, nggak jalan hilirisasi. Makanya pegang dulu hulunya. Nah, kalau ngomong tentang software, artinya adalah digital software adalah berarti itu semacam gampangnya kayak ya software yang cikal bakal, yang dari situ semuanya bisa pakai dan dikembangkan. Contoh kayak karena saya gamer, saya ngerti kita namanya tahu engine game. Nah, jadi hulunya adalah engine game contohnya. Jadi ada pembuat engine game, sehingga nanti dari engine game ini, hulu ini, ya, dasar orang itu memakai engine game itu, ya, para pembuat game untuk membuat game. Karena mereka harus pakai engine itu, tidak bisa buat game yang bagus, yang profesional gitu kan. Makanya dipakai engine game kayak Unreal Engine dan sebagainya. Nah, baru setelah itu kita bisa buat engine gamenya, itu salah satu saja ya. Ada yang lain di bidang lain, di bidang digital lain juga. Tapi ini ngomong tentang khusus game ya. Jadi dengan adanya engine game, Indonesia ini berhasil membuat orang-orang yang menciptakan engine game, makanya bisa kita ngomong ke hilirisasi. Jadi engine game itu buatan Indonesia, lalu membuat game itu membuat sampai nggak hanya menjual engine gamenya saja, tapi engine game itu dijadikan itu pun nggak bisa juga ya. Itu kan hanya jasa, kurang tepat juga guys. Tapi kalau mau dipaksakan juga ya, artinya pembuat game itu akan memakai engine itu. Jadi nggak hanya sekedar jualan engine game, tapi engine game itu dibuat untuk agar dipakai sehingga pembuat game Indonesia bisa memakai engine itu untuk membuat game. Lalu nanti game itu yang sudah jadi itu tentu disebarkan, dijual hingga menjadi game. Dijadikan game baru dijual. Nah, itu adalah hilirnya, yaitu game, produk game itu hilirnya. Game itu tentu ada fisiknya juga, ada digital, ada fisik. Nah, digital itu tentu lewat makanya harus juga yang jual itu adalah orang kita juga. Dibuatkan platformnya, jual beli game Indonesia misalnya. Nah, dijualnya ke luar negeri bahkan kan. Nah, itu hilirisasi. Jadi ada platform untuk menjual gamenya, ada gamenya sendiri, dan game itu pun ada dalam bentuk fisik. Sehingga nanti akan membutuhkan kayak CD-nya atau DVD-nya atau mungkin kemasannya, apapun aksesorisnya gitu. Jadi ini jalan guys. Nah, makanya kalau kita lihat peta yang disampaikan di Bang Maret, HP sampai itu adalah digitalisasi. Yang disampaikan kemudian Suniko juga, disampaikan Tirto juga, itu digitalisasi, bukan hilirisasi digital. Jadi nggak bisa jalan Indonesia selama kita tuh tidak pegang hulunya. Kalau kita ngomong hilirisasi tambang, oke, bisa. Hilirisasi manufaktur bisa. Kita pegang itu. Kita pegang penggunaan sawit, kita pegang tambang, kita pegang pabrik pun bisa ya. Kita belum pegang pabrik bahkan. Pabrik-pabrik manufaktur kita itu masih dipegang oleh Tiongkok. Tiongkok kan paling besar guys. Jadi untuk hilirisasi industri manufaktur agak susah. Karena kebanyakan Tiongkok yang pegang. Yang paling gampang Indonesia itulah hilirisasi tambang dan kayak sawit dan sebagainya guys. Makanya untuk yang kita belum punya hulunya, ya kita kejar dulu hulunya.
Jangan kejar hilirnya dulu. Tapi yang udah punya hulunya kayak tambang nikel, tambang-tambang itu atau sawit, kita bisa kejar hilirnya. Tapi yang sekali lagi ya, yang kita belum pegang hulunya, hulu kita kejar. Makanya nggak melulu semua itu tentang hilirisasi. Dibanding nggak paham dia. Ini semuanya itu hilirisasi aja. Padahal nggak semuanya. Harus ada yang huluisasi dulu. Pegang hulunya dulu, baru bisa hilirisasi. Jadi kalau kita hilirisasi, kalau hulunya pegang luar, kita nggak untung. Kenapa? Karena akan memperbanyak impor guys, sehingga neraca perdagangan kita akan minus. Makanya kalau kita kurang di hulu, kita kejar hulunya, udah kita pegang, baru kita hilirisasi ke bawah. Karena nggak akan ada hilir kalau nggak ada hulu. Itu nggak mungkin guys. Ya, oke. Jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.